Yang kedua, pendidikan sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara adalah karakter building, membangun karakter dan mentalitas manusia-manusia yang berbudaya. Apa maksudnya manusia-manusia yang berbudaya? Manusia yang berbudaya adalah manusia yang kreatif, inovatif, dan mau bekerja keras. Ini penting loh, mau bekerja keras. Kita misalnya, apakah sebagai contoh orang Jepang dan orang kita itu lebih pintar orang Jepang? Tidak. Kita sama-sama punya otak yang sama sungguhnya. Kita punya potensi pemikiran yang sama. Kita punya potensi kecerdasan yang sama. Tapi menurut saya, kenapa orang Jepang misalnya lebih maju ketimbang dalam tanda petik bangsa kita sekarang ini? Karena bagi saya orang Jepang itu lebih ulet, kerja keras. Dan kalau kita baca buku misalnya, salah satu penentu kebijakan kemajuan bagi Jepang saat ini adalah restorasi Meiji. Apa restorasi Meiji itu? Restorasi Meiji adalah ketika Jepang bertaruh membesarkan anggaran untuk pendidikan ketimbang untuk yang lain. Anggaran terbesarnya ketika itu untuk penyediaan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Bahkan ada anekdot misalnya ketika Jepang dijatuhkan bom oleh sekutu Amerika DKK di Nagasaki dan Hiroshima. Yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang ketika itu apa? Berapa guru yang selamat? Artinya bahwa kemajuan sebuah bangsa itu pertama-tama ditentukan tidak semata oleh kekayaan sumber daya alamnya. Bangsa kita sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Tapi apakah bangsa kita bisa mengolah sumber daya alam itu menjadi misalnya tidak hanya berhasil mengekspor kualitas-kualitas atau sumber-sumber bahan mentah, tetapi mengekspor produk-produk yang diolah dari sumber daya alam kita menjadi produk yang jadi. Untuk mampu menciptakan produk-produk yang diolah dari sumber daya alam kita yang kemudian menjadi produk-produk jadi itu kan dibutuhkan kapabilitas dan kapasitas kecakapan sumber daya manusia kan. Betul enggak? Betul, Bang. Dan salah satu penyumbang bagi kecerdasan dan kreativitas sumber daya manusia adalah kemauan untuk membaca. Membaca apa saja. Bagaimana kita bisa tahu cara membuat mesin yang bagus? Kalau membaca aja tentang teori mesin tidak tahu. Kalau membaca buku fisika aja tidak mau. Kalau membaca buku tulisan-tulisan saintek aja tidak mau. Kan susah. Itu yang dimaksud sebagai pendidikan berkarakter yang dulu sempat diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya juga pendidikan itu sebenarnya pendidikan yang membuat manusia merdeka. Merdeka itu dalam artian dia mau berkarya dengan tenaganya sendiri. Dia mau berkarya dengan pikiran sendiri dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti ini akan sesuai dengan cita-cita Bung Karno kan. Apa cita-cita Bung Karno? Berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Sastra adalah juga menyumbang untuk membangun kesadaran berwawasan luas seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, balik lagi Gimana, Jana? Gimana sih cara kita tuh menghadapi upaya-upaya yang tadi udah Bang sebutin, kalau sebenarnya kita tuh harus inovatif dan harus ulet ya Bang? Kita harus kerja keras dalam mengembangkan wawasan. Kita harus kerja keras untuk bersikap kreatif,
berperilaku kreatif dan lain sebagainya, agar kita ini bisa ya mempertahankan negara bangsa ini loh. Jangan negara bangsa ini yang ngolah bukan kita, kan nanti kita disingkirkan kalau kita sendiri tidak bisa mengolah. Saya tanya, kekayaan alam Jepang dengan Indonesia itu kira-kira kekayaan mana yang lebih kaya, sumber daya mentahnya? Yang aku tahu ya, sumber daya Indonesia tuh sebenarnya lengkap ya bang, mulai dari kekayaan di bumi, Sangat lengkap, dan semua negara di dunia sudah tahu pesisir juga. kalau masalah sumber daya mentah, sumber daya alam, Apalagi Indonesia sangat bahkan kaya, Indonesia kan begitu sangat kaya. banyak sebenarnya. Hanya saja literasinya kan yang belum, literasinya yang belum maksimal bangsa kita ini. Kita belum bisa mengolah pengetahuan sendiri, kita belum sanggup misalnya dalam bidang sastra, yang nggak apa-apa ini sebagai penyemangat juga, belum bisa meraih Nobel sastra misalnya kan. Dalam bidang ekonomi kita belum bisa lepas dari aid misalnya, utang dan lain sebagainya. Dalam bidang saintek misalnya kita belum sanggup mengembangkan nuklir dan lain sebagainya, kan banyak sekali. Dan kapan kita akan bisa? Kalau membaca aja kita susah, membaca aja nggak mau, membaca aja malas. Bagaimana kita akan punya pengetahuan dan menjadi tahu kalau membaca aja tidak kan? Betul nggak? Betul. Nah, karena Kadesti Iya. nggak bisa gabung nih mungkin karena jaringan yang terkendala ya bang. Jadi sesi kali ini cuman ada aku, Jana, dan ada Bang Suja nih. Habis ini Bang Suja Ya. bakal baca puisi bang, baca puisi lagi sebagai puisi penutup. Emang udah Udah. jam berapa sekarang? Udah hampir jam 10 nih bang. Berapa menit lagi? Kira-kira 20 menit lagi ya. Habis itu kita bakal bahas kayak tadi bang, puisi yang Bang Suja baca. Puisi yang tadi saya baca itu sebenarnya boleh dibilang sebagai puisi dalam kategori yang liris, puisi liris yang romantis. Romantis dalam artian tidak hanya tentang percintaan, tidak hanya misalnya tentang cinta dalam arti yang lumrah yang selama ini dipahami. Puisi tadi kalau menurut saya sebagai penulisnya bercerita tentang kecintaan saya terhadap negeri saya. Sebentar, saya buka lagi. Jadi agak kelewat soalnya. Biar Jana dan yang menyimak bisa saya Bisa baca lebih ulang tahu. misalnya di sini kan. Oke. Han, negeriku terbuat dari Maret yang tua. Tak ada salju, tapi kesiur sesekali menggempur. Bila redup tiba, aku pun segera menyalakan mataku. Ada mimpi di telaga kecil dengan beberapa angsa dan itik, belalang di batang-batang, dan capung-capung yang mengambang dan bertaburan. Kusimpan segala yang tak dicatat sejarah, dan deru mesin-mesin pabrik ada kalanya saling bertabuh dengan hembus jendela, dan tiap kata menerka takdir mereka meski kadang malas dan bosan. Han, negeriku begitu sabar bercanda dengan rintik yang sepi di pagi dan sore hari. Dan setiap kali ku buka mataku, aku takkan lupa apa yang ditinggalkan hujan dan gerak rembang pepohonan. Seperti sebuah munajat yang didaraskan
bersama ayat-ayat